Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adatra Al-Rahmat dengan NPM 2110017514011 dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Distributed File Service atau DFS. Selanjutnya yaitu pengenalan Distributed File Service atau DFS. Yang pertama yaitu pengertian Distributed File Service. Distributed File Service yaitu file system yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Yang kedua yaitu tahun 1970, yaitu tahun pertama kalinya didevelop atau munculnya. Dan untuk network file system tahun 1985 yaitu menjadi DFS pertama yang banyak digunakan. Slide selanjutnya, pengenalan file service. Yang pertama yaitu file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Yang kedua yaitu file system. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Slide selanjutnya yaitu model file service. Di sebelah kiri merupakan model file service. Penjelasannya yaitu model file service merupakan sebuah file server yang menyediakan file service ke klien. Yang kedua komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage, umumnya yaitu disk drive atau hard disk atau HDD. Yang ketiga yaitu kelebihan lain dari DFS adalah peningkatan performa yang menjadi tolak ukur pengukuran performa DFS adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespons request layanan. Slide selanjutnya, karakteristik dari DFS. Yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk pengorganisasian, pencarian keterangan, penamaan, dan lain-lain. Yang kedua, didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besarnya file. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Misal seperti akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Slide selanjutnya, atribut file. Atribut file yaitu yang pertama nama, yang kedua tipe, yang ketiga lokasi, yang keempat ukuran, yang kelima proteksi, yang keenam waktu dan tanggal. Untuk kegunaan atribut file yang pertama yaitu nama, yaitu sebagai satu-satunya informasi yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua yaitu tipe, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. Yang ketiga lokasi, merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Yang keempat, ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf,
ataupun blok. Yang kelima, proteksi sebagai informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file tersebut. Yang keenam, waktu dan tanggal. Biasanya digunakan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, ataupun penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file system. Yang pertama yaitu modul directory, yaitu menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua yaitu modul file, yaitu menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga yaitu modul access control, yaitu memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Yang keempat, modul access file, yaitu read atau write data file atau atribut. Yang kelima, modul block, yaitu akses dan alokasi blok disk. Yang keenam, modul perangkat disk, I/O dan buffering. Slide selanjutnya yaitu komponen file service. Yang pertama yaitu file service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua yaitu directory service, yaitu untuk manajemen atau pengaturan directory. Yang ketiga yaitu naming service, yaitu yang pertama location independence, yaitu untuk dapat memindahkan file tanpa penggantian nama. Yang kedua, hal yang umum untuk penamaan file dan directory. Yang ketiga, dua level penamaan, yaitu nama simbolik dan nama binary. Slide selanjutnya, kebutuhan dari DFS. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Yang kedua yaitu concurrent file upload, yaitu perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level locking. Yang ketiga yaitu file replication, yaitu replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Yang keempat yaitu hardware and operating system, yaitu kesamaan heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Yang kelima yaitu fault tolerance, yaitu service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Yang keenam, konsistensi. Yang ketujuh, security, yaitu semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Yang delapan yaitu efisiensi, yaitu sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. Selanjutnya, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam presentasi ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.